Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihul Baladi, NIM 1118032. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan bagaimana sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah hingga Turki Utsmani. Tema yang diangkat pada video ini adalah saatnya yang muda bicara sejarah. Peradilan pada masa Rasulullah. Sistem peradilan yang diterapkan Nabi Muhammad SAW dilandaskan pada prinsip persamaan, keadilan, dan public sense. Sebagai contoh, Rasulullah tidak pernah membedakan perlakuan pada seseorang di mata hukum. Diceritakan suatu ketika seorang wanita di zaman Rasulullah dari keluarga terpandang pernah terbukti mencuri. Usama bin Zaid lantas mendatangi beliau untuk meminta keringanan agar sanksi potong tangan tidak diberlakukan. Rasulullah secara tegas menolak permintaan tersebut. Beliau mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Rasulullah menyindir orang-orang tersebut. Kemudian, salah satu syarat penting yang ditetapkan Rasulullah dalam penyelesaian sengketa ialah pelaporan yang berimbang dari kedua belah pihak. Sebuah keputusan hanya boleh diambil setelah masing-masing pihak menyampaikan argumentasi dan bukti-buktinya. Terkait itu, Rasulullah pernah dengan tegas memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mendengarkan laporan kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan perkara tersebut. Peradilan Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin terbagi menjadi 4. Yang pertama, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, sahabat Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Pada saat setelah Rasulullah wafat, sahabat sebagai generasi Islam pertama meneruskan ajaran dan misi kerasulan. Berita meninggalnya Nabi Muhammad SAW merupakan peristiwa yang mengejutkan sahabat. Sebelum jenazah Nabi Muhammad dikubur, sahabat telah berusaha memilih penggantinya sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat pertama yang terpilih menjadi pengganti Nabi SAW. Abu Bakar diganti oleh Umar bin Khattab, yang kemudian diganti oleh Utsman bin Affan, dan selanjutnya diganti oleh Ali bin Abi Thalib. 4 pemimpin umat di atas dikenal sebagai Khulafa ar-Rasyidin. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda semasa Rasulullah SAW, sehingga tidak tampak adanya perkembangan di dalam hukum Islam. Para ahli sejarah tasri menerangkan bahwa Abu Bakar apabila menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, beliau memperhatikan isi Al-Quran, sehingga beliau menemukan hukum Allah di dalam Al-Quran. Beliau pun memutuskan perkara dengan hukum Allah itu. Tapi jika tidak ada hukum Allah terhadap masalah yang dihadapi, maka beliau memperhatikan sunnah Rasul atau keputusan-keputusan yang pernah diambil Rasul. Yang kedua, setelah Khalifah Abu Bakar meninggal, maka tumpuk pemerintahan beralih ke Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan beliau, wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas dan umat Islam Yang ketiga, Utsman bin Affan. Pada waktu Umar meninggal dunia, maka terpilihlah Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah yang ketiga dari Khulafa ar-Rasyidin. Pada masa pemerintahannya di dalam menghadapi suatu perkara, maka beliau mengikuti jejak yang ditempuh oleh khalifah sebelumnya. Pada masa Utsman inilah maka peradilan dilaksanakan dalam suatu gedung tertentu. Khalifah Utsman begitu menganjurkan kepada petugas-petugas qadi-qadinya yang berada di daerah apabila dalam menjalankan tugasnya agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Begitu pentingnya masalah keadilan sehingga beliau mengirimkan surat kepada petugas yang isinya sebagai berikut. Yang keempat atau yang terakhir,
Ali bin Abi Thalib. Demikian pula pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh para khalifah sebelumnya, dan beliau selalu memberikan pesan terhadap qadhi-qadhi yang bertugas agar menjalankan tugasnya berdasarkan dengan keadilan kasih sayang terhadap masyarakat. Kemudian peradilan Islam masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah berkuasa selama kurang lebih 91 tahun, dari tahun 661 Hijriah sampai 750 Hijriah. Pada dinasti Umayyah Al-Qadha dikenal Al-Nizam Al-Qadha'i, organisasi kehakiman di mana kekuasaan peradilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Ada dua ciri khas bentuk peradilan pada masa Umayyah, yaitu hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri. Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman di masa Daulah Umayyah ini dapat dikategorikan menjadi 3 badan. Pertama, Al-Qadha. Yang kedua merupakan tugas Al-Muhtasib, kepala hisab. Yang ketiga Al-Nadar fil Al-Masalim, merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya. Peradilan Islam masa Bani Abbasiyah. Di masa Bani Abbasiyah ini peradaban telah semakin luas dan berbagai kasus telah terjadi akibat dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, perekonomian, dan kemasyarakatan. Maka membawa akibat pula sering berselisih dan berbeda pendapat antara ahli-ahli fikih, dan timbullah mazhab-mazhab sehingga timbul pula taklid yang hal ini mempengaruhi juga keputusan-keputusan qadhi. Pada masa ini barulah peradilan disusun menjadi instansi tersendiri. Dengan ini maka hakim-hakim itu mempunyai daerah-daerah tertentu di bawah pengawasan Qadhi Al-Qudot yang mengatur lembaga peradilan ini. Kemudian di waktu daerah-daerah Islam satu demi satu melepaskan diri dari pemerintahan Baghdad, maka tiap-tiap daerah itu diangkat pula Qadhi Al-Qudot. Yang terakhir, peradilan Islam masa Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan kerajaan yang paling lama bertahan dan paling luas wilayah kekuasaannya sepanjang milenium kedua. Dikatakan demikian karena kerajaan Utsmani Ottoman Empire ini dapat bertahan lebih dari 600 tahun. Mulai dari tahun 1281 sampai 1924 Masehi, dengan berbagai kelemahan dan kegemilangan yang tercapai selama lebih 6 abad kekuasaannya, Turki Utsmani telah berhasil mengembangkan kekuasaannya ke 3 benua, yaitu benua Asia, Eropa, dan Afrika. Di Asia, wilayah Utsmani meliputi Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman. Di Eropa, Utsmani berhasil menguasai Bulgaria, Yunani, Albania, Yugoslavia, Hungaria, dan Rumania. Sementara di Afrika, Utsmani mengembangkan sayapnya hingga Libya, Mesir, Tunisia, dan Aljazair. Kerajaan Turki Utsmani yang sempat dipimpin oleh lebih kurang 36 sultan telah menjadi kerajaan raksasa empire yang memiliki andil yang pantas diperhitungkan dalam mempertebal lembaran buku sejarah Islam. Sulaiman An-Kanuni yang berkuasa antara 1520 sampai 1566 adalah sosok khalifah yang memiliki wibawa yang luar biasa di kalangan masyarakat Turki Utsmani. Kemudian kewenangan peradilan yang ada ketika itu dibagi kepada dua, yaitu kewenangan hukum peradilan syariah yang disebut qadhi dan kewenangan dalam hukum-hukum non syariah yang disebut syarta. Kekuasaan qadhi diatur secara hierarkis mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Seluruh kekuasaan qadhi ini dikepalai oleh Qadhi Al-Qudot yang identik dengan ketua Mahkamah Agung sekarang ini. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.